Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 1565. Dengan mengatakan itu, Yak mengangkat kakinya dan memasuki susunan teleportasi kota kuno. Ye Chen tersenyum dan mengikuti. Selama 10 hari berikutnya, keduanya terus menghantui kota-kota kuno, dengan tujuan menjadi utara. Yak akan menemukan retret barat, Ye Chen akan mencari Chusuan, Chuling, dan keduanya mengikuti. Selama lebih dari selusin hari, keduanya telah melangkahi puluhan kota kuno. Di setiap kota kuno, dupa kuat, dan ada banyak orang yang percaya pada agama Buddha, sehingga tanah gurun barat penuh dengan kehikmatan dan kedamaian. Simo benar-benar banyak kuil. Karena itu, para beku berkumpul. Para beku dan raja lebih umum, dan sentimen semua makhluk misterius, membuat keduanya cemburu. Warisan Buddha terlalu luar biasa. Setelah itu, keduanya tetap bersama, seperti turis. Setiap kali ketika mereka tiba di sebuah kota, Ye Chen akan meminta gulungan, dan setiap kali mereka mengunjungi kota, mereka akan bergerak berkeliling untuk menemukan reinkarnasi Dacu. Sayangnya, setelah berjalan ratusan kota bolak-balik, saya belum melihat bayangan reinkarnasi. Sebelum kenyamanan adalah kota kuno Wangchuan. Ini adalah kota kuno terdekat dengan Wangchuan di daerah terlarang. Yak itu menarik kepalanya dan melihat peta untuk menemukan lokasi saat ini, jika ada. Itu bisa setenar Hades, Purgatory, Huangquan, dan Tiansu, dan Wangchuan juga merupakan tanah yang ganas. Ye Chen tertawa, wajahnya pucat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada hari-hari ini, dia bergerak terlalu banyak untuk berevolusi setiap hari. Xiu Wei dan Zhou Yuan terus-menerus terselesaikan, Rao adalah sarananya, dan sulit untuk dibalik, jadi dia hanya bisa menerima serangan balik konyol dengan pasif. Yak menutup peta, memindai Ye Chen ke atas dan ke bawah, matanya sedikit mengernyit, dan ekspresinya agak aneh. Aku berkata, kamu mencoba untuk memperbaiki situasi ini, jangan naik, kamu kembali. Mungkin terlalu banyak dosa telah dihukum. Ye Chen mengangkat bahu dan memasuki kota kuno Wangchuan. Alis Yak mengerutkan kening lagi, sebagai pegangan, dia pikir dia mengenal Ye Chen dengan baik, tetapi di sepanjang jalan, dia tidak bisa melihat Ye Chen lagi, dan seluruh orang itu memiliki rasa misteri. Ketika dia tidak bisa memikirkannya untuk sementara waktu, dia tidak lagi memikirkannya, menggaruk kepalanya dan mengikuti Ye Chen ke kota kuno. Mereka hanya berhenti ketika memasuki kota, keduanya mengangkat kepala secara tidak sadar, menatap patung Buddha yang berdiri di tengah kota. Itu adalah Buddha yang agung, berdiri di langit dan digambarkan seperti manusia hidup, dengan wajah yang baik dan seorang Buddha yang tampak baik hati. Meskipun itu adalah sebuah patung, ia memancarkan cahaya yang damai dan khusyuk. Di kaki patung, ada orang-orang yang berlutut dalam pemujaan. Di dalam area yang luas adalah tempat-tempat suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Pedupaan besar penuh dengan tembakan, dan setiap aroma dupa adalah taat. Tidak apa-apa, Yak itu memeluk tomahawk-nya dan menghela nafas. Orang-orang benar-benar bergantung pada anak ini. Bahkan jika mereka mati, mereka masih diingat oleh dunia. Mereka sangat urin. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, mendongak dengan tenang, dan tahu siapa patung Buddha itu. Itu adalah Kaisar Buddha yang paling aneh di antara 130 Kaisar Xuan Huang. Itu persis sama dengan bayangan-bayangan Buddha yang dilemparkan oleh Hari Buddha Besar. Tiba-tiba, dia juga bisa mendengar suara Hong Zong Dalu di Shanghai, bercampur dengan suara Buddha yang kental, dengan sejarah panjang, kuno dan misterius, dan dengan sihir yang tak tertahankan. Dia tidak bisa menahan cemberut, berpegang teguh pada hatinya, dan dia bahkan lebih cemburu, seperti yang dikatakan Taixu Gulong di masa lalu, ketika dia mempraktikkan mantra Dairulai Jingxi, tidak mungkin lagi membuang sebab dan akibat dengan Buddha. Dia benar-benar merasakan kekuatan pikiran, dan dia kagum pada makhluk Buddha. Makhluk hidup memiliki banyak pikiran. Itu adalah kekuatan yang tak terbatas. Sebagian besar kaisar besar bukanlah lawan mereka. Warisan agama Buddha, saya tidak tahu umurnya, tetapi ditakdirkan untuk menjadi dupa terus-menerus, bahkan jika ada lutut yang saleh di dunia, mereka akan hidup selamanya. Aku akan bersenang-senang, kamu tidak harus pergi sendirian, dan besok kamu akan melihat Wangchuan di daerah terlarang bersama. Yak itu menepuk bahu Ye Chen, kemudian dibawa pergi dengan tomahawk dan bersenandung dengan kunci minor. Ye Chen tidak menjawab, dan memalingkan muka dari patung kaisar, memandang kota kuno Wangchuan. Kota ini seperti lusinan kota kuno yang pernah mereka kunjungi, kemenyan sangat kuat, dan patung kaisar berdiri, juga menyebabkan penyembahan kuartet, membuat kota ini sangat makmur. Meskipun ini adalah sebuah kota, ini lebih seperti tempat suci untuk gerbang Buddha, loteng, rumah anggur, dan bahkan jembatan lengkung di kedua sisi memiliki rasa Buddhisme yang kuat. Begitu Anda memasuki kota, Anda tidak bisa tidak menyembah dan menyembah. Ye Chen masih berpegang teguh pada hatinya, Sang Buddha terlalu besar, dan seorang anak yang lalai akan menjadi seorang yang beriman, yang disebut Tao juga akan menjadi dupa Buddha, tetapi ia tidak bisa lari olehnya. Dia memindahkan Zhou Tian untuk berevolusi, tetapi setelah beberapa perhitungan, dia tidak menghitung reinkarnasi di kota ini.
Tak berdaya, dia menerima kekuatan magis, mengeluarkan potret Cusuan, dan datang ke gerai. Pemilik stan adalah seorang pemuda, memegang buku tentang Buddha dan membacanya, yang bermakna. Melihat barang-barang yang dijualnya, sebagian besar berhubungan dengan Buddha, seperti manik-manik, alu ajaib, cendana, dan tongkat kerajaan. Masing-masing penuh dengan cahaya sang Buddha. Sebagian besar anak muda juga pengikut Buddha. Buku-buku Buddhis terpesona untuk dibaca. Ye Chen 2 atau 3 detik di depan stan. Dia tidak melihatnya meletakkan buku-buku Buddha, yang membuat Ye Chen sangat malu. Lansia telah melihat orang ini sebelumnya. Ye Chen membentangkan gulungan gambar, memanggil para senior di mulutnya. Meskipun pemilik stan adalah seorang remaja, dia sebenarnya adalah seorang lelaki tua, seorang raja suci. Mendengar itu, pemuda itu kemudian meletakkan buku kuno itu, sepasang mata yang bersih, dan memandangi gulungan itu. Melihat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan dagunya. Wanita ini memang memiliki keakraban. Selama sekitar 100 tahun, saya lupa melihatnya, tetapi saya tampaknya mencari seseorang. Ye Chen gemetar, tergesa-gesa dan dengan rendah hati, dan berkata dengan nada rendah hati, beberapa hari yang lalu, gurun barat datang ke kota tanpa air mata. Seorang wanita keluar dari sana, dan para pendahulunya tahu di mana dia saat ini. Saya tidak tahu. Sao Yang menggelengkan kepalanya dan mengambil kembali kitab suci Buddha. Pergilah dan tanyakan kepada Maha Guru Sakya. Dia tahu segalanya. Harus diketahui. Setelah 3 hari di Lingshan, dia akan pergi ke sana untuk mengkhotbahkan Dharma. Terima kasih, senior. Ye Chen melengkungkan tangannya dan berbalik untuk pergi, tidak mampu menahan kegembiraannya. Dengan tujuan Tuan Sakyamuni, dia tidak bertanya lagi kepada orang lain, sebaliknya, dia berkeliaran di sepanjang jalan, melihat sekeliling kios-kios di kedua sisi, berharap menemukan harta karun. Dia tidak berani menyentuh benda-benda keluarga Buddha dengan mudah. Penyebab dan efek mantra Jingxi Dai Rulai belum berakhir. Dia tidak ingin menambahkan penyebab dan efek lain. Keluarga Buddhis luar biasa dan tidak boleh mengacaukannya. Sungguh menyenangkan untuk berjalan-jalan di lingkaran ini. Instrumen tingkat suci telah disapu oleh banyak orang, di antara mereka beberapa instrumen Raja Kuasi Suci. Dia tidak tahu kapan dia berubah menjadi toko anggur kecil dan mencari jendela. Segera, barang-barang yak tiba, dan seuntai manik-manik tergantung di leher, semuanya terang, luar biasa, bersinar dengan cahaya Buddha, dengan suasana hati sang Buddha, itu adalah bagian khusus dari Buddha. Selain itu, ada rosario di pergelangan tangannya, dan satu putaran di pinggangnya, yang diremas menjadi ikat pinggang dan diikat di sana. Baru saja membeli, tarik angin. Yak duduk, melonjak ke langit, mengisi altar dalam satu nafas. Orang tua itu masih ingin sebagian, dan kemampuan untuk menawar diturunkan oleh nenek moyangnya. Yang terbaik adalah tidak memprovokasi harta keluarga Buddha. Ye Chen Yu menghela nafas sedikit dan menyesap anggur berlumpur. Bukan hal yang baik untuk membuang sebab dan akibat dengan warisan ini. Yakinlah, aku punya perasaan bos. Yak itu menyeringai. Aku mendengar bahwa Lord Sakya akan berada di Lingshan 3 hari kemudian. Jika kau tidak bisa pergi, itu adalah seorang kaisar yang sangat sempurna. Kaisar Sok sempurna ***, tentu saja, kamu harus mendengarkannya. Itu ada di sini dan kamu tidak akan melewatkannya. Maka kamu bisa bersembunyi lebih baik. Pada saat itu, akan ada kenalan lama kamu. Nah, lebih tepatnya, mereka adalah musuh, dan mereka semua akan datang untuk mendengarkan hukum, seperti jalan Dewa Iblis dan Dewa-Dewa. Segala sesuatu terjadi di mana saja. Ye Chen mengusap alisnya, selalu merasakan firasat yang sangat buruk. Jika si Zun juga pergi, itu yang terbaik. Yak itu memutar leher sapinya dengan keras, dan nafas yang keras muncul lagi, semacam guntur mekar, saya juga mencari Lao Su. Chapter 1566. Melihat niat perang Yak yang tinggi, Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum sedikit. Dia masih tahu kekuatan tempur Yak, dan setara dengan Kaisar Jiuxian dengan peringkat yang sama, namun, jika dia ke barat, dia kemungkinan besar akan kalah. Singkatnya, seberkas darah tumpah dari sudut mulutnya, yang hitam dan bercampur dengan kilat. Yak itu mengerutkan kening lagi, matanya menyipit, berlama-lama di sekitar para dewa, dan menatap Yuanshen Ye Chen, Laoki, latihan apa yang kamu latih, serangan balik ini begitu sombong. Bertahun-tahun rak bukan masalah besar. Ye Chen tersenyum nyaman, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tidak bermaksud menjelaskan alasannya kepada Yak. Para dewa pedang tidak berdaya, apalagi Yak. Aku semakin tidak bisa mengerti kamu, Yak itu mengeluarkan suara yang dalam, matanya berkedip dengan makna yang dalam. Ye Chen tersenyum, dan hanya meminum kepalanya untuk minum, serangan balik evolusi Zhou Tian memang sombong. Dia belum menemukan kekuatan apapun yang dapat menahan invasi, dapat dihitung sebagai nasib tetapi bukan nasib, dan pada akhirnya akan membayar harga yang menyakitkan. Pada malam hari, itu perlahan-lahan semakin dalam, dan angka-angka dari toko-toko anggur kecil secara bertahap menjadi langka, ada juga 3 atau 2 pemabuk yang kecanduan alkohol, bersembunyi di sudut, minum mabuk, mata mabuk, dan minum anggur satu persatu. Apakah kamu mendengar? Tubuh perang guntur telah menghancurkan Raja Iblis dari suku Iblis. Ye Chen, yang berpikir untuk pergi, mendengar kata-kata ini di luar pintu, dan dengan sadar duduk kembali di tempatnya. Segera,
3 orang masuk ke restoran anggur kecil ini, seorang lelaki tua, seorang lelaki botak, dan yang ketiga normal, tetapi seorang bocah lelaki tampan. Apakah itu pria muda yang tampan, pria botak atau pria tua? Mereka semua adalah orang tua asli, mereka dibangun pada tingkat sage, dan umur mereka mirip, mereka hampir mirip Cheetos. Mereka bertiga datang dari jauh. Mereka semua adalah pelayan berdebu. Begitu kaki depan duduk, pria botak itu membuka mulutnya dan berkata, Lao Su benar-benar terlihat, dan iblis Raja Sun Seng terkoyak. Aku tidak tahu, tubuh gemuruh keluar. King Xiu berteriak, hari-hari ini, suku iblis mencoba untuk menangkapnya, tetapi darah, karunia pada perintah yang dicari, bisa cukup untuk membangun sebuah tentara biksu, begitu banyak orang, tidak menangkapnya. Petik 2. Xuan Huang benar-benar orang yang berbakat. Orang tua itu tertegun, dan juga menahan lidahnya. Yang pertama adalah tubuh suci kuno, dan kemudian tubuh yang gemuruh, semuanya sengit. Tubuh pertempuran dan ekaristi masih sedikit terlambat. Pria botak itu membanting semangkuk roh. Ketika melakukan hal-hal, kamu harus melayani tubuh suci kuno. Itu adalah peran yang kejam. Dari Xuan Huang Xinghai ke acara Yaoqi, dari acara Yaoqi ke kota kuno Donghuang, dari kota kuno Donghuang ke reruntuhan kuno, dari reruntuhan kuno ke hutan belantara selatan. Sepanjang jalan, ada banyak kegembiraan, dan gerakan itu lebih besar dari sekali. Pria sombong yang meninggal di tangannya tidak bisa membicarakannya. Itu harus berbicara tentang kelompok. Donghuang, Zhongsu, Nanyu, Xuan Huang 5 domain, dia membuat 3 masalah, menghancurkan langit. Sayangnya, tidak peduli sekuat apapun tubuh Sein, itu tidak akan lepas dari yang diinginkan. Bocah King Xiu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Iblis duniawi seperti itu, yang terkubur di bumi, membuat orang mendesah. Secara visual, badan perang guntur akan mengikuti jejak ekaristi. Tidak ada kekuatan kuat di belakangnya untuk mendukungnya. Kekuatan satu orang adalah bagaimana ia dapat dikalahkan oleh klan-klan besar. Ekaristi adalah contoh berdarah. Siapa bilang tidak? Aku akan menunggu. Pria tua itu, yang belum selesai berbicara, duduk, dan muncul di meja anggur mereka hanya karena bayangan hantu. Ayolah, tidak perlu dikatakan itu Ye Chen, mengenakan jubah hitam dan mengenakan topeng hantu, sangat misterius. Siapa kamu? Bocah King Xiu dan lelaki botak itu juga saling menatap, memindai Ye Chen dari atas ke bawah, dan teman-teman mereka berbicara tentang Huan. Bibimu menjerit dan menakuti Lao Su. 3 teman Tao, aku mengundang. Ye Chen tersenyum sedikit, dengan murah hati. Ini, sayang sekali, seseorang meminta minuman, dan mereka bertiga langsung tersenyum. Aku hanya mendengar ketiganya berbicara tentang perang guntur, dan aku juga suka mendengar gosip. Ye Chen juga duduk dan menatap ketiganya sambil tersenyum. Aku tidak tahu di mana perang itu saat ini, aku juga ingin melihat. Terakhir kali berada di luar kota Fodu, di mana itu, dan memenggal Raja Kuasi Suci suku iblis. Pria botak itu berkata, mengambil orang-orang pendek dan makan dengan lembut, dia sangat berdedikasi. Di luar Buddha yang melintasi kota, Ye Chen bergumam, dan sebuah peta muncul di benaknya. Di atasnya ada kota yang melintasi Buddha, yang juga merupakan tanah suci gerbang Buddha. Jauh dari kota ini, setidaknya 8 juta mil. Suku iblis benar-benar kesal kali ini. Anak laki-laki King Xiu itu menyesap anggur dan mengambil percakapan. Perintah dicari dikeluarkan untuk memanggil kuartet untuk memburu tubuh yang berperang. Pertempuran itu sangat besar. Generasi muda bangga, seperti Dewa Phoenix, Protoss, Iblis, dan Dewa Kematian dan Peri. Mereka juga ingin menggunakan perang sebagai objek pelatihan dan bertarung satu sama lain. Masing-masing mengancam bahwa mereka harus melangkah dalam pertempuran. Darah dan tulang, kaisar dan moralitas bersaing. Jika kamu mengatakan bahwa tubuh pertarungan benar-benar tergantung, monster dan dewa dari berbagai ras begitu besar, dia tidak menangkapnya. Pria tua itu juga mengatakan sepatah kata, dan mulutnya terus mengoceh. Tuhan berhantu, dan bertarung dengan tubuh suci itu. Pria botak itu minum dengan leher merah tebal. Bangkitnya kalian bertiga, kata-kataku, sebagai pendengar, Ye Chen duduk diam. Jelas, alisnya berkerut. Semakin panas ketiganya disemprot, semakin dalam dan semakin dalam alisnya. Situasi Xiao Chen tidak optimis. Masalahnya adalah dia tidak tahu di mana Xiao Chen saat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan dia bangkit, datang cepat, dan pergi cepat, suara dengkuran. Melihat ini, ketiga pria botak itu menghela nafas. Kamu sudah membayar anggur. Ye Chen keluar dari restoran dan tidak menjawab. Hanya 1 tas penyimpanan yang terbang kembali ke restoran kecil. Pada saat ini, ketiganya merasa nyaman, masing-masing dengan lengan baju terbuka dan minum dengan perut terbuka, dan mereka mengobrol dengan sangat baik. Saya tidak tahu seperti apa ekspresi mereka jika mereka diminta makan ekaristi. Di jalan, Ye Chen dan Yak berjalan berdampingan. Meskipun sudah larut malam, ada banyak orang di jalan, kebanyakan warung teh di jalan, dan diskusi adalah satu demi satu. Diskusi adalah tentang tubuh perang guntur, dan kadang-kadang akan menjadi tubuh kuno. Berani untuk memperbaiki kedelapan lama kita, lakukanlah, kamu harus melakukannya. Temperatur lembu Yak muncul lagi, mengutuk sepanjang jalan, baik saudara laki-laki Ye Chen dan tentu saja saudaranya. Aku tidak tahu di mana dia, ini agak sulit.
Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian pergi ke kota Vodu lagi. Xiao Chen pasti pergi, dia membutuhkan informasi yang lebih akurat sebelum dia bisa pergi. Mari kita pergi ke Lingshan dulu. Jika tidak aman, dia akan pergi untuk bersenang-senang. Yak itu membelai dagunya. Kamu dan aku memiliki satu potongan bersama. Mari kita pergi ke Lingshan pertama. Ye Chen tersenyum dan langsung menuju arai teleportasi. Semuanya ada di sini, pergi ke daerah terlarang dan lupakan sungai. Yak melangkah maju dan meraihnya. Lingshan **** 3 hari kemudian, dan ada cukup waktu, dengarkan aku, tentu saja. Ye Chen tidak berdaya, membiarkan Yak menarik, terbang keluar dari kota kuno Wangchuan, dan langsung menuju area terbatas Simo. Langit malam sangat dalam, bintang-bintang yang hancur seperti debu, dan tanah gurun barat adalah khusyuk dan damai, disertai dengan ketenangan dan kedamaian. Itu malam, aliran yang terlupakan itu damai, dengan kekuatan misterius yang saling terkait, berubah menjadi visi kuno. Sungguh luar biasa melihat tarian Phoenix selama 9 hari, dan juga melihat naga yang berputar-putar. Cahaya bulan Xinghui mencelupkan, menutupinya dengan mantel yang menyilaukan, menambah misteri yang tidak bisa dijelaskan, tetapi cahaya bulan tidak bisa menyembunyikan yang kuno, dan Xinghui tidak bisa menutupi perubahannya. Di luar Wangchuan, ada banyak orang berdiri dan yang lainnya berkeliaran jauh, memandangi laut. Orang-orang ini bukan asli Simo, tetapi orang luar yang ingin pergi ke Lingshan untuk mendengarkan Lord Sakyam ****. Begitu mereka berada di Simo, bagaimana mereka bisa datang untuk tidak melupakan zona terlarang Sichuan dan melihatnya, juga penasaran. Lupakan sungai di daerah terlarang, itu memang layak. Seseorang emosional, tetapi tidak berani melangkah maju, hanya menonton dari jauh, lautan seperti mimpi itu sangat tidak nyata dan penuh misteri. Dengan begitu banyak gambar yang indah, Wangchuan tidak seseram yang dikatakan legenda. Ini ringan, dan lebih baik untuk masuk dan melihat-lihat. Seseorang mencibir. Ia dapat berdiri bahu-membahu dengan api penyucian Dong Huang, Nanyu Mingtu, Bei Yue Huangquan, dan Song Zhu Tiansu. Beberapa hari yang lalu, benda suci kuno, yang terkubur di bumi, adalah bukti yang sangat bagus. Singkatnya, orang-orang di tempat kejadian tidak bisa menahan diri untuk menggigil tentang wilayah selatan. Mereka telah mendengarnya. Selain Ekaristi, ada juga seorang suci dan 2 orang suci. Kematian mereka sangat menyedihkan. Karena situasi yang tragis, ke-9 kaisar semu yang sempurna seperti Jinwu dan Kun Peng dihalangi. Itu adalah orang yang semuanya terancam, belum lagi orang-orang yang sedang memperbaiki diri yang masuk ke daerah terlarang secara sewenang-wenang. Dunia memiliki alasan untuk percaya bahwa melupakan bahu-membahu sungai pasti mengerikan. Masih banyak orang yang datang ke langit, dan mereka berhenti di kejauhan, tidak berani mendekat, tetapi hanya melihatnya dari kejauhan. Ketika Rencuan hidup di luar, Wangchuan diam, airnya tenang, tidak ada ombak, dan aku melihat dengan hati-hati, dan aku melihat ada seseorang di dalam Wangchuan, seperti mimpi, seperti mimpi. Itu adalah seorang wanita, duduk diam, memegangi lututnya, angin sepoi-sepoi terasa cuek, dan satu jentikan rambutnya mengibaskan rambutnya, sebuah tamparan cahaya di pipinya. Wanita ini, tentu saja, adalah Jining Suang, yang juga Dewa Timur Yaochi, dengan penampilan cantik, membangkitkan cinta dan kasihan, dan wajah yang terkenal di dunia, kecantikannya mencekik, dan pikirannya juga tertegun. Sejak pelupaan ini, dia duduk di sana, seperti patung es, tidak bergerak. Siapa yang menyangka bahwa Dewa Timur yang mempesona akan terpana oleh sebuah kata, seperti mata air yang indah, redup dan kusam, seperti air sungai, mati dan sunyi. Saya tidak tahu kapan dia memalingkan matanya dan melihat diam-diam keluar dari Wangchuan, dia tampak jauh, dan dia bisa melihat orang-orang yang menonton Wangchuan, dia bisa melihat mereka, tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Dia tersenyum dengan indah, merasa bahwa angin semakin dingin, dan tubuhnya yang lemah dan lembut tidak bisa menahan keriting. Tentu saja, tepat ketika dia memejamkan mata, 2 orang di luar Wangchuan jatuh dan berdiri di kekosongan. Untuk sesaat, matanya yang redup mekar dengan cahaya peri, air mata menyelinap dan berkilauan. Itu adalah Ye Chen, dan dia bisa melihat dengan jelas bahwa meskipun dia mengenakan jubah hitam dan dia mengenakan topeng hantu, di mata kaburnya semuanya palsu, dan dia ingat matanya. Chapter 1567. Ini Wangchuan. Mata Yak itu cerah, dan yang disebut daerah terlarang juga baru. Ini harus dicetak. Ini adalah ingatan tentang Spar, cetakan Maliu tentang adegan pelupa, gambar indah pelupa di atas air, sangat misterius, yang terbaik adalah membawanya kembali untuk melawan kejahatan. Buahnya luar biasa. Ye Chen bergumam, menonton dengan diam-diam, melupakan air sungai, tenang dan tanpa harapan, tetapi penuh dengan krisis, seperti bumi, jika kamu bisa masuk, kamu mungkin tidak keluar. Ini juga seperti bumi itu. Mata perinya tidak melihat ke laut. Itu terlalu misterius. Kuno tanpa cincin ikal. Tampaknya berada di depan Anda, tetapi lebih jauh dari mimpi. Sangat tidak nyata. Saya tidak tahu mengapa, berdiri di sini, dia memiliki perasaan aneh, seolah-olah dia ada di sini, dan perasaan itu cepat berlalu, sangat ragu-ragu, dan kadang-kadang dia merasa semakin kuat. Dia terpesona, matanya kabur, pikirannya canggung, dan dia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan fantasi. Melupakan dia di sungai, dia sama-sama terpesona,
Seperti tangan batu giok terpesona, sedikit diangkat, dengan lembut mengeksplorasi kehampaan, seolah-olah dia bisa menyentuh wajah melintasi laut tanpa batas. Selama lebih dari 200 tahun, momen ini menyerupai bekas kuil dan di masa lalu. Pada saat hidup dan mati, tangan batu giok berlumuran darah terangkat dan menyentuh wajahnya, tetapi ia akhirnya jatuh lemah di bekas luka. Untuk sesaat dalam kehidupan lampau ini, momen ini seperti mimpi. Air yang melupakan sungai adalah perubahan alam, lebih jauh dari kehidupan dan kematian, dipisahkan oleh sebab dan akibat, tetapi juga menutupi hubungan, semua belatung. Ye Chen mengerutkan kening, menatap bawah sadar, menatap Yak di sampingnya, tampak sedikit aneh. Merasa Ye Chen menatapnya, Yak itu menundukkan kepalanya, melihat paman, matanya sangat tidak normal. Apakah kamu memiliki perasaan aneh? Ye Chen menunjuk dengan tangannya. Rasakan, apa? Yak mengangkat alis. Tidak bisa mengatakan, aku selalu merasa bahwa seseorang di Wangchuan sedang menatapku dan masih menyentuh wajahku. Omong kosongmu, jangan menakuti aku. Tubuh Yak dan sapi itu tertegun dan melangkah mundur tanpa sadar. Aku bercanda, aku melihatmu konseling, kata Ye Chen, mundur selangkah dengan sadar. Aku menasihati, bukankah kamu menasihati? Apakah aku menasihati? Kalian berdua kata, ucapkan sepatah kata, mundur selangkah, bicara, dan mundur, berbalik dan meludah lalu lari, merangkak, seolah melihat roh-roh jahat. Perlu disebutkan bahwa tubuh kuno yang suci, Pangeran Yak, dan kebocoran sisi dominan yang menasihati, kecepatan meludah jelas bukan tutup panci, dan itu cepat. Orang-orang yang hadir di sana tercengang. Inilah yang mereka lakukan. Mereka takut dengan pola gantung ini, dan mereka merasa geli. Melihat Ye Chen yang berangkat, Jining Suang di Wangchuan juga menerima tangannya, air mata di senyumnya. Masa lalu Qian Chen terlalu pahit, dan baik untuk melupakan sungai dan danau. Jika ini adalah kutukan, dia akan kehilangan semangatnya. Gelombang-gelombang sungai terlupakan dan bergelombang, membiarkannya menutupi mulut batu giok dengan keras, semacam muntah muncul secara spontan, dan ada fluktuasi spiritual di perut bagian bawah, seperti kehidupan, tidak jelas. Hei, hanya menghela nafas, air riak sungai Forgotten mengangkat gelombang dan mengembun menjadi bayangan. Itu adalah seorang wanita tua, dengan tongkat, rambut abu-abu, dan mata yang baik, seperti nenek tua yang ramah, mata penuh kebaikan, menatap Jining Suang yang terus-menerus muntah. Dia aneh, dia adalah orang yang hidup, tetapi dia tidak memiliki kehidupan, dan jika dia mati, ada orang lain yang telah melampaui perubahan kuno untuk waktu yang lama, seperti sinar debu sejarah. Anak yang malang, sebelum dia lahir, dia akan berada dalam kesulitan. Wanita tua itu menghela nafas lagi. Siapa kamu? Jining Suang berdiri, memegangi perut bagian bawahnya, matanya yang redup, dengan sedikit tanda waspada. Namaku Meng, wanita tua itu terkekeh. Meng Po, mata Jining Suang berkedip sedikit bingung, bagaimana dengan Meng Po di ujung jembatan? Tidak masalah apakah itu benar atau tidak, Meng Po tersenyum dan menunjuk alis Jining Suang. Kamu hamil, kamu akan menjadi ibu mertua, tetapi kamu telah memberi anakmu nama yang bagus. Tubuh, hamil. Jining Suang membeku, menurunkan matanya secara tidak sadar, dan memandang perut bagian bawahnya. Dia bisa dengan jelas merasakan ada roh di tubuhnya, yang merupakan awal dari hidupnya. Ada air mata di matanya, dan kombinasi yin dan yang salah. Aku ingin tahu apakah itu kegembiraan atau kepanikan. Sukacita melahirkan kehidupan baru, tetapi dia juga takut bahwa dia tidak akan menerimanya sebagai seorang anak. Tiba-tiba, dia mengangkat matanya sedikit dan menatap Yuan Yuan, dia mencoba yang terbaik untuk menangkap kembali, dan langit membuat orang merasa bahwa mereka seharusnya melupakan sungai dan danau dalam kehidupan ini, tetapi memiliki buah kasih sayang. Melihat omelan Ye Chen lagi, dia masih berlari seperti kebocoran sisi yang dominan, selalu terasa dingin di belakang. Seperti itu sekarang, bagaimana rasanya? Yak tidak berjalan lambat, dan menatap Ye Chen ke samping. Saya tidak tahu mengapa, tiba-tiba ada perasaan menjadi seorang ayah. Ye Chen berkata dengan suara yang dalam. Jari pria tua itu dihitung, kekuatanmu secara bertahap menjadi lebih baik. Yak juga wajah dengan hati yang panjang dan berasap, menyingkirkan Ye Chen 800 kaki, berlari lebih cepat dari kelinci. Ye Chen menggelengkan kepalanya, tidak terlalu lambat, dan kadang-kadang dia kembali menatap Wangchuan. Ini lucu, tetapi perasaan sebelumnya cukup nyata. Dia memang merasa bahwa seseorang memperhatikannya dan menyentuh wajahnya. Ini terlalu aneh, kalau tidak, dia tidak akan lari. Itu adalah zona terlarang, tampaknya tenang, tetapi itu adalah pencuri yang menakutkan. Dia yang pernah ke Mingtu tahu yang terbaik bahwa dia dapat memikul Mingtu, berpikir dengan pantatnya, dan tahu betapa mengerikannya sungai pelupa itu. Sejenak, dia berhenti tiba-tiba, mengerutkan kening lagi, dan melihat sekeliling tubuhnya dengan tergesa-gesa, tetapi melihat guntur yang gelap terwujud, dan kutukan itu datang, menghancurkan tubuh sucinya dan akar kultivasi. Tanpa banyak berpikir, dia melangkah dan mendarat di atas gunung, duduk di atasnya segera. Melihat Ye Chen berhenti, Yak yang berlari jauh berbalik dan melangkah kembali ke puncak gunung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen berkata, "Kemarilah, menjauhlah dariku." Apa itu? Mata Yak menatap tubuh Ye Chen sedikit, lebih tepatnya,
pada petir gelap di dalam dan di luar tubuh sucinya, dengan kekuatan kehancuran, sangat sombong. Meskipun dia khawatir tentang Ye Chen, dia masih melangkah mundur. Petir dan petir gelap itu aneh dan membuatnya gemetar seolah-olah itu semacam guntur yang merampok dirinya sendiri, tetapi itu lebih memalukan dari itu. Ye Chen memejamkan matanya dan mencoba menekan kutukan, yang tiba-tiba, tetapi tidak sengit. Tentu saja, yang mengejutkannya adalah bahwa sebelum dia menekan kutukan guntur dan kilat menghilang tanpa bisa dijelaskan, gumpalan-gumpalan, dan dia menghilang tanpa terlihat, tanpa mengetahui kemana dia pergi. Hanya beberapa saat sebelum dan sesudahnya, guntur dan kilat di dalam dan keluar dari tubuh sucinya hilang, yang membuatnya sedikit linglung. Mungkinkah Tuhan memiliki hati yang baik? Zitian tidak dapat menghukum saya, dan menariknya langsung. Dia baik-baik saja di sini, Jining Suang sengsara, memegang perut bagian bawahnya, mendesis kesakitan. Melihat perut bagian bawahnya, itu penuh dengan guntur dan kilat yang mengamuk. Itu tidak mendominasi, tetapi kehidupan yang lahir di perutnya, dan lebih tepatnya, anaknya. Ibu mertua, tolong, selamatkan dia. Dia memohon, menatap Meng Meng dengan harapan besar. Orang tua tidak berdaya, Meng Meng menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ayahmu dan ayah anak keduanya dikutuk. Saat dia dalam roh, dia menyerap kutukan dari kalian berdua. Kulit Jining Suang berubah seketika, dan dia juga dikutuk oleh surga. Lebih dari siapapun yang mengerti sifat buruk dari penghukuman. Rao sulit untuk menolak dengan Ye Chen, apalagi anak yang belum lahir. Ini adalah kesusahan. Surga berdarah dingin dan Tuhan kejam. Ini menggeser target dan tidak bisa menghancurkannya dan Ye Chen. Ini menargetkan anak-anak mereka untuk menunjukkan hukuman dan menunjukkan keagungan surga. Ye Chen, tolong kembali dan selamatkan anak-anak kita. Dia menjerit dalam hatinya, dan matanya dibutakan oleh air mata. Usia mulianya lebih seperti wanita lemah yang tak berdaya saat ini. Meng Po mengeluh bahwa ujung jari tua dihantui oleh roh-roh yang tersisa untuk menghancurkan anak yang belum lahir. Dia tidak tahu berapa lama dia hidup, dalam ingatan kuno, ada dua orang yang telah dikutuk bersama, mereka menggabungkan anak-anak yang mereka lahirkan dan menciptakan malapetaka dan kekacauan di seluruh dunia di surga. Itu adalah sejarah berdarah, dia ingat pada saat ini, masih tidak bisa menahan guncangan. Tetapi dia akhirnya tidak tahan, berbalik dengan acuh tak acuh, dan perlahan-lahan pergi, oh, Kaisar. Jika kamu tidak melakukan apapun di bawah tubuh tua, kamu akan selalu membiarkannya melihat anak itu, dan kamu akan selalu meninggalkan nama untuk anak itu. Chapter 1568. Di puncak gunung, Ye Chen masih duduk, cemberut, berpikir keras. Di kedalaman, dia selalu merasa bahwa seseorang memanggilnya, histeris, tetapi tidak dapat menemukan sumbernya. Ada juga penghukuman, penghilangan yang tak dapat dijelaskan, di luar dugaannya, ia tidak berpikir bahwa langit yang kejam akan menghindarkannya dengan begitu mudah, ini seperti konspirasi, dan belum lolos dari belenggu nasib. Melihatnya diam untuk waktu yang lama, Yak berkumpul, tampak aneh, kamu baik-baik saja. Tidak ada yang besar, Ye Chen melambaikan tangannya dengan lembut, dan akhirnya bangkit, matanya redup. Jangan ragu-ragu, aku, Yak tiba-tiba mendongak tanpa mengatakan sepatah kata pun, matanya berkedip, dan dia menatap Sutian, karena Sutian membuka celah. Segera, cahaya sihir gelap jatuh dari celah dan berdiri tegak di tanah yang luas. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa ada sosok buram, yang secara bertahap menunjukkan bentuk manusia dalam kesedihan yang bergulir. Dia sangat aneh, ditutupi jubah hitam, wajahnya kacau, ditutupi oleh misteri yang kuat, hanya sepasang mata yang suram, cahaya yang berkedip-kedip, kadang-kadang ilusi, kadang-kadang padat. Sejak kedatangannya, ruang telah kacau, dan bunga-bunga dan pohon-pohon di daerah yang luas telah layu pada saat yang sama. Paksaan yang kuat telah menghalangi kuartet, biarkan langit meledak, dan bumi bergetar. Dia tampak seperti setan, menakutkan dan menakutkan, haus darah, karena penampilannya, angin langit dan bumi menjadi dingin, dan es menjadi gelap dan es menjadi sangat gelap. Kaisar Ratu, Yak itu mundur tanpa sadar, dan dia selalu sombong. Pada saat ini, tidak ada kesombongan, tubuh lembu yang agung itu tidak bisa membantu tetapi gemetar beberapa kali. Dia memiliki alasan untuk percaya bahwa kemampuan tempur pria jubah hitam masih di atas leluhur Yak. Berbeda dengan dia, Ye Chen penuh mata dingin, bukannya mundur, dia membunuh, sepasang mata dalam, penuh darah mengamuk, seolah-olah dia telah melihat musuh abadi. Jangan salahkan dia karena ini, karena pria berjubah hitam itu adalah iblis, dan dia ingat kematian iblis itu adalah invasi mereka, Dacu Kemerahan, yang menguburkan 90 juta jiwa Inggris. Bagaimana bisa iblis datang? Dari mana asalnya? Bagaimana Anda bisa sampai ke benua yang sunyi ini? Penuh keraguan, meninggalkan kebijaksanaan Ye Chen ditutupi dengan lapisan kabut, tidak dapat menemukan alasannya. Ini adalah napas yang luar biasa. Setan jubah hitam tersenyum, dengan nyaman menyedot esensi langit dan bumi, dan menikmati wajahnya, kata-katanya membosankan, suram dan dingin, yang juga sangat kuno. Tertawa dan tersenyum, dia melirik Ye Chen dan Yak. Begitu dia tiba, dia menyadari bahwa keduanya ada di sana, tetapi dia sangat kaisar, dan dia mengabaikan mereka. Menurut pendapatnya, 2 orang kudus dapat dihancurkan, dan dia terlalu malas untuk membunuh 2 orang kudus.
Dia melihat ke kejauhan, dan sepertinya bisa melihat Wang Chuan di daerah terlarang beberapa mil, tersenyum samar, menunjukkan gigi putihnya. Keberuntungan saya, itu bagus. Matanya berapi-api dan bersemangat, dan dia sepertinya menemukan harta yang sangat besar. Di sisi lain, Yak telah menarik Ye Chen kembali. Juniper dalam jubah hitam itu terlalu kuat. Meskipun itu adalah pembunuhan, Ye Chen ditekan secara paksa. Itu adalah iblis, tapi itu juga seorang kaisar yang benar-benar sempurna, jauh melampaui ruang lingkup yang bisa mereka lawan. Akankah aku membiarkanmu menunggu? Keduanya mundur selangkah, dan tawa dingin iblis jubah hitam terdengar, dengan keagungan tertinggi, penuh sihir, bergema tak terbatas. Pada saat itu, prestise Zundi menyebar ke seluruh dunia, dan Ye Chen dan Yak tidak dapat bergerak secara instan. Aku tidak macam-macam denganmu, Yak Leng Heng, bisakah kamu menggertak orang-orang di tingkat kerajaan semu? Darah dari tubuh suci kuno, darah Yak, dan darah lainnya seharusnya sangat indah. Setan jubah hitam menjilat lidah merah, dan cahaya di matanya masih sangat menakutkan dan menakutkan. Dengan mengatakan itu, dia tidak sabar untuk meraih telapak tangannya, meraih keduanya, dan ingin mengambil darah. Mata Yak berwarna merah darah, tidak mampu mematahkan tekanan Zundi. Ye Chen tampak dingin, dan murid-murid Xianlun sangat dekat, mereka tidak bisa melawan Zundi, dan mereka hanya bisa melarikan diri ke surga. Tentu saja, tepat ketika dia akan mengorbankan pengorbanan darah, angin sepoi-sepoi datang, dan keduanya melihat kilatan di depan mereka, sesosok hantu muncul, menghancurkan telapak setan jubah hitam. Ketika saya memperbaiki mata saya melihat bahwa itu adalah tukang reparasi pria, mengenakan pakaian sederhana, dan perubahan hidup sangat kuat. Matanya kosong, ekspresinya kusam, dan ekspresinya terpana. Tidak ada emosi yang terungkap. Bahunya tertutup debu bertahun-tahun. Aku tidak tahu dia mengira dia telah merangkak keluar dari kubur. Pria ini juga sangat aneh, tiba-tiba muncul, seperti hantu, meskipun mereka sudah dekat, mereka ada seperti ilusi, lebih jauh dari mimpi, dan penanamannya sebenarnya adalah sebuah kerajaan semu. Aku, ibuku sudah pergi. 2. Zundi yang berumur 200 tahun. Yak itu terkejut dan tertegun, menatap biarawati laki-laki di depannya dengan tak percaya. Cincin tahunannya hanya 200. Berusia bertahun-tahun. Bukan 6, tapi Hong Chen. Ye Chen juga terkejut, mengenali siapa yang ada di depannya, dan terkejut, tetapi lebih terkejut. Terakhir kali dia melihat Hong Chen adalah 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, Hong Chen melewati kemunduran surga dan manusia dan menguduskan situs itu, yang merupakan anomali serius. Saya tidak pernah berpikir bahwa melihat Anda 3 tahun kemudian, saya sudah menjadi seorang kaisar yang sempurna, yang menumbangkan hukum-hukum dunia. Ye Chen dalam kondisi pikirannya dan terkejut. Mereka berdua terkejut, dan jubah hitam Tianmo di sisi lain menyipitkan matanya, menatap Red Dust. Tekad kuasi kekaisarannya juga terkejut. Dia melihat cincin debu merah sekilas. Dia jelas berusia lebih dari 200 tahun. Dia sebenarnya adalah kuil semu yang asli. Yang paling penting adalah bahwa dia tidak bisa melihat melalui debu merah dan tidak dapat menemukan asal-usulnya. Yang dia tahu adalah bahwa orang aneh ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya, yang membuatnya iri dengan jiwanya. Sepintas, Hong Chen tidak bereaksi sama sekali, seperti berdiri tegak. Siapa kamu? Jubah hitam Tianmo cemberut, momentum kuasi permanen, naik dengan cepat. Hong Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi mematahkan langkah tengah malam, mengangkat tangannya sedikit, dan menepuk setan jubah hitam. Telapak tangannya, yang tampak biasa-biasa saja, tetapi berisi jalan, menggabungkan ribuan metode rahasia, mengembangkan yin dan yang sendirian, dan berubah menjadi kekacauan. Pada saat ini, bahkan waktu memperbaikinya. Jubah gelap iblis jubah hitam bersenandung, membunuh makhluk itu dengan tangan, kekuatan sihir berkembang, dan itu difoto dengan satu telapak tangan. Kedua telapak tangan bertabrakan, darah berceceran, tulang-tulang darah runtuh, dan iblis jubah hitam dikalahkan, berguling, dan menghancurkan susuntian sepanjang jalan, sampai dia berada 8.000 kaki jauhnya, dan dia menjaga bentuknya. Dia tampak ngeri, dan sebelum pergi, Hong Chen membunuhnya seperti hantu dan mengangkat tangannya. Kali ini, tubuh dewa iblisnya pecah di tempat, terbang sepanjang jalan, menghancurkan lebih dari selusin gunung. Siapa itu? Iblis jubah hitam menggeram, menyembuhkan tubuhnya sebanyak mungkin, dan menggerakkan hukum terlarang. Dia tidak bisa percaya bahwa Tian Wan Yu masih memiliki keberadaan yang sombong, yang memberinya ilusi yang tidak dapat dijelaskan bahwa dia sedang menghadapi bukan seorang kaisar tetapi seorang kaisar. Raungannya, seperti guntur di zaman kuno, tidak diindahkan oleh Hong Chen. Dia tidak menunggu yang lain untuk tenang, dan kemudian membunuhnya seketika. Tanpa sepatah kata pun, dia mengangkat tangannya dan memukulnya. Gambar berikutnya sangat menakutkan. Kaisar ilahi Zun dipukuli sampai habis. Setiap kali dia ingin melawan, dia dipukul mundur, dan tubuh dewa diledakkan berulang-ulang. Darah gelap iblis ditaburi dengan surga dan bumi, setiap tetes memesona, bersinar dengan cahaya magis. Yak diam-diam meneteskan air liur, dan matanya tegak, dia telah melihat Jundi, tidak pernah melihat Jundi muda, tidak pernah melihat Jundi kurang ajar, dan berlari ke langit. Terkejut, dia mengangkat kakinya secara tidak sadar untuk mengejar ketinggalan, gambar itu terlalu menarik. Ye Chen melangkah maju, meraihnya,
dan kemudian naik ke langit dan mengejarnya. Hanya satu kata kecebong kembali, pergi cepat. Lingshan bertemu 3 hari kemudian, jangan ikuti. Yak membeku, tetapi akhirnya gagal untuk mengikuti, dan akhirnya melirik sebelum berbalik. Di sini, Ye Chen menyusut menjadi beberapa inci, kecepatannya sangat cepat, dan tidak ada sosok debu merah. Dia mengikuti raungan, dan kecepatannya terlalu jauh di belakang kecepatan debu merah. Seberapa mirip situasinya saat ini, atau itu adalah pembuatan ulang seabad yang lalu. Di masa lalu, ia juga seorang kaisar setan semu, tidak dapat mengangkat kepalanya dengan 6 cara yang kuat. Hari ini, 100 tahun kemudian, masih ada seorang kaisar yang sok sempurna. Meskipun tidak ada 6, ada debu merah. Keduanya memiliki sifat urin. Chapter 1569. Malam yang seharusnya tenang itu tidak tenang. Suara gemuruh memenuhi langit, dan bumi bergetar. Para beku yang berlari untuk menyaksikan daerah terlarang Wangchuan semuanya terkejut dan tampak heran. Ye Chen mengikuti suara booming, melonjak sepanjang jalan. Ketika raungan padam, dia menetap di dunia. Di matanya, dia melihat sosok berdarah, dipaku ke langit dengan tombak. Itu adalah iblis jubah hitam, yang dipotong oleh debu merah. Iblis surga jubah hitam sudah mati, tampangnya ngeri, matanya disorot, dan pupil matanya kencang. Dia meninggal dalam kondisi kematian yang mengerikan, dia sangat malu sampai-sampai terbunuh, dan tidak pernah berbalik. Ye Chen Huan melihat sekeliling, tetapi tidak melihat Hong Chen. Tidak dapat membantu, dia mengulurkan tangan dan meraih Heirobe Tianmo. Itu adalah tubuh kelas semu kekaisaran, dan jika itu dibuat menjadi yin dan sekarat, itu akan sangat anti langit. Namun, dia masih terlalu terkesan dengan kaisar, meskipun dia sudah mati, tetapi roh dan keagungan masih ada, telapak tangan yang disentuhnya, nafas yang disentuhnya, ditusuk, dan tulang-tulang tangannya retak. Dia segera meletakkan tangannya ke bawah dan memindahkan Chaos Rod untuk menekan kekuatan pembunuh yang menembus ke dalam tubuh. Ya Tuhan, Sundi, biksu yang mendengar berita itu berlari, dan ketika dia melihat jubah-jubah hitam, dia hampir jatuh ke dalam kehampaan, dan gambar berdarah itu membuat terlalu banyak orang pucat. Apa yang terjadi? Seorang kaisar yang sok sempurna dipancung. Kejutan itu terdengar satu demi satu. Kaisar sok sempurna mana ini dan siapa yang membunuhnya? Semua orang yang datang bergegas untuk melihat metode rahasia. Tidak heran jika gerakan besar seperti itu bisa menghancurkan kaisar semu sempurna, dan pihak lain pastilah kaisar sempurna semu. Selama pembicaraan, seseorang telah melangkah ke langit dan bumi, yang merupakan kekuatan gaib, dan ingin menerima tubuh kuasi raja. Tidak sulit membayangkan bahwa orang-orang itu belum tersentuh oleh setan jubah hitam, dan telah dihancurkan oleh darah dan darah. Banyak orang telah dikubur di tempat, tubuh mereka telah runtuh, dan Yuan Shen telah meninggal. Suara dingin itu tiba-tiba terdengar, para penonton menghilang dengan tajam, dan tampak kaget. Fakta telah membuktikan bahwa Zundi adalah eksistensi yang mengerikan, dan tidak semua orang dapat menyerang sesuka hati. Contoh berdarah ada di depan Anda. Lihatlah, jangan pikirkan itu. Angin sepoi-sepoi bertiup, tubuh jubah kaisar surgawi jubah hitam berubah menjadi abu terbang, dan bahkan tombak perang gelap berubah menjadi abu, yang langsung memotong pikiran para pelaku kesalahan, dan debu kembali menjadi debu. Ye Chen mengerutkan kening, berhenti dari kerumunan diam-diam, pikirannya terbang. Dia masih tidak tahu bagaimana iblis itu datang ke langit dan bumi melalui saluran apa. Ada Hong Chen dan Liu Dao, sama seperti Santo Pelindung Langit. Setiap kali ada setan, mereka akan datang kemudian, meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan, tetapi memiliki naluri, untuk membunuh iblis. Hal lain yang tidak bisa ia pahami adalah praktik Hong Chen. Hanya dalam 200 tahun, adalah mungkin untuk mengangkat kerajaan dari Santo ke kerajaan semu. Ini adalah bagaimana hal itu dilakukan. Anda harus tahu bahwa Zundi bungsu dari Zutian Wanyu baru berusia 3000 tahun. Dibandingkan dengan Hong Chen, Jiu Xiao terlalu jauh, apalagi Zundi lainnya, yang dihancurkan sampai mati. Banyak misteri yang masih belum terpecahkan, dan kabut telah meningkat. Sayangnya, dia belum menyusul Hong Chen kali ini. Aku tidak tahu di mana Hong Chen Sue dan Chu Lingyu bisa berada. Di bawah cahaya bulan, penuh bisikannya, dua wanita yang tergila-gila sedang mencari Hong Chen, dan sekarang Hong Chen muncul, tetapi mereka tidak terlihat. Dengan napas tak berdaya, dia meningkatkan kecepatannya dan langsung pergi ke Lingshan untuk menemukan Sakya. Yi Jundi terputus. Berita itu, seperti sayap, menyebar kemana-mana. Simo tiba-tiba meledak, menyebabkan keributan. Zhongzhu, Dong Huang, Simo dan Nanyu juga menerima berita dan mengirim orang untuk menyelidikinya. Betapa sulitnya membunuh kaisar, ini terlalu aneh. Sebagai protagonis, Hong Chen, seperti hantu, melayang di luar area terbatas Wangchuan. Dia masih seperti mumi, mengawasi Wangchuan dengan tenang, tetapi dengan kaku berseru, di mana dia? Singkatnya, air Wangchuan berfluktuasi dan lautnya mengerikan. Kemudian, Di Wei yang kuat, yang berpusat pada Wangchuan, menyebar keluar, seperti tangan besar yang tak terlihat, menyapu langit dan bumi, dimanapun berlalu, gunung dan gunung raksasa menjadi abu yang beterbangan. Simo gelisah lagi, dan mulai menjerit. 3 tahun lalu, api penyucian tidak tahu apa yang sedang gila, ada di Wei mengamuk, dan banyak orang menderita. 3 tahun kemudian, Wangchuan juga kejang, dan Jidao di Wei bahkan lebih penyucian. Tentu saja,
Ketika penghancur yang menghancurkan bumi dan menyapu debu merah, itu hanya angin sepoi-sepoi, berdenyut-denyut rambut abu-abunya, dan hanya meniup debu dari bahunya, tanpa menggoncangkan tubuhnya. Jining Xuang di sungai, memandangnya, Yuko sedikit membuka, bagaimana itu bisa menjadi debu merah? Di mana dia? Hong Chen berkata lagi, meskipun kata-katanya membosankan, tetapi itu menghancurkan Kaisar Wei. Pengalihan melawan langit, misi Ru terlalu konyol. Di kedalaman cuan-cuan, ada suara simbal, yang tampaknya ditransmisikan dari zaman yang jauh. Hong Chen tidak menanggapi, berbalik perlahan, cepat, dan berjalan diam-diam. Tetapi pada saat dia pergi, matanya melirik Jining Xuang di sungai. Dapat dilihat bahwa pada saat itu, matanya bingung, tidak hanya untuknya, tetapi juga kepada anak di perutnya, tetapi setelah beberapa saat singkat, kebingungan menghilang, dan matanya kosong lagi. Dia pergi, tetapi dia masih melupakan cuan, menutupi perut bagian bawahnya, dengan rasa sakit yang menyakitkan, dan Tuhan mengutuk anaknya untuk menghancurkannya, untuk menghukum orang tua yang tidak menghormati langit. Menjelang fajar, Ye Chen tiba di kota kuno yang baru. Ada banyak diskusi di kota, kebanyakan tentang urusan semalam. Justru karena kedua berita ini bahwa dunia telah melupakan untuk sementara waktu Ekaristi Kudus dan Perang Guntur. Ye Chen mengabaikan argumen itu secara langsung dan menggerakkan Zhou Tian untuk berevolusi, tetapi dia tidak dihitung sebagai reinkarnasi. Dia datang dengan cepat dan pergi dengan cepat, tanpa meninggalkan jejak. Dia pergi, memasuki susunan teleportasi, dan tujuannya jelas Lingshan. Selama 2 hari berikutnya, dia datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Saat fajar pada hari ketiga, ia tiba di kota kuno yang paling dekat dengan Lingshan, kota kuno Simo. Kota ini juga dapat dianggap sebagai simbol Simo, juga memiliki patung batu kaisar, berdiri tegak, menerima dunia untuk sujud, dan makhluk hidup membuatnya hidup seolah-olah dia masih hidup. Su adalah yang paling dekat dengan Lingshan, dan Su adalah satu-satunya di Lingshan. Ini membuat kota kuno lebih makmur dari biasanya. Banyak biksu datang untuk mendengarkan Fa, dan banyak dari mereka dirombak. Untuk pertama kalinya sejak melangkah ke tanah gurun barat, mata Ye Chen menjadi jelas, dan ada orang yang bereinkarnasi di kota ini. Dia berjalan melewati kerumunan yang ramai dan mengabaikan tegukan kios dan datang ke kedai teh. Warung-warung teh itu berkelompok-kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 beku, berteriak dan menjerit, dan bintang-bintang yang meludah terbang di langit. Kata-katanya sangat menular dan menarik banyak pendengar. Ye Chen melirik dan mengenali siapa orang itu. Namanya, Situ Hai, adalah orang tua-tua Situ Tu dari Chu Selatan dan Sishu. Dalam hal senioritas, Situ Hai masih paman Situ Nan. Dengan sedikit senyum, Ye Chen melangkah, dan Situ Hai, yang masih menyemprot, terbawa oleh tangannya. Hah, tidak hanya Situ Hai, tetapi bahkan para pendengar berteriak. Zheng Huan yang menyemprotkan air, para penggemar mendengarkan dengan energi yang besar, siapakah Anda? Dari mana asalnya? Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung mengeluarkan tas penyimpanan. Teman-teman, aku bertanya. Apakah kalian kekurangan uang? Beberapa orang mengumpulkan batu sumber, dan mereka sangat bahagia, dan beberapa marah, dan mereka berteriak langsung. Suasana hati yang buruk dari Lao Zi kesal. Ye Chen tidak melakukannya lagi, dia membuang cambuknya dan berbalik. Saya ingin menghabiskan $2 untuk menenangkan ketidakpuasan, tetapi tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi beberapa orang senang. Jeritan meledak, dan pria terkutuk itu jatuh. Pada saat ini, dunia sunyi, dan Ye Chen pergi untuk melihat semua orang. Ini memaksa, masih bisa diinstal. Banyak orang diam-diam meneteskan air liur, minum teh, dan mengobrol di hati mereka. Mereka yang terbunuh bukanlah kekurangan orang suci. Mereka berlutut berhadapan muka, berpikir dengan bokong mereka. Mereka juga tahu kemampuan bertarung Ye Chen, dan dia adalah master yang kuat. Dia harus membuat kekalahan untuk tidak membuat kepala burung. Situ Hai juga jujur, dengan seringai di wajahnya, lebih buruk daripada menangis, apa yang senior tangkap padaku. Itu hal yang baik. Ye Chen menunjukkan gigi putihnya, dan cahaya peri muncul. Teriakan pihak yang mendominasi bocor tiba-tiba, mengejutkan para pejalan kaki di jalan. Pada saat dia melihatnya, Situ Hai telah dimasukkan ke dalam keos ding oleh Ye Chen. Yan Long, yang mundur di Dingzong, juga dibangunkan dan dilirik ke atas dan ke bawah di Situ Hai. Meskipun dia belum pernah melihat kriket ini, dia tahu dia adalah reinkarnasi, tetapi dia tidak tahu yang mana. Ye Chen melirik tripod, dan kemudian mengorbankan api peri dan guntur langit, serta sumber ekaristi. Kultivasi Situ Hai tidak terlalu tinggi, hanya tingkat kerajaan, dan itu adalah darah biasa. Ketika dia menemukannya, dia secara alami akan membantu. Dia melihat Situ Nan dan menyemprotkannya. Cepat dan cepat, guntur akan datang. Guntur akan datang. Saat aku berjalan, aku mendengar suara lolongan datang, berdering melewati kota kuno Simo, membiarkan jalan yang sudah berisik tiba-tiba mendidih. Keluar dari Lingshan, pertempuran itu memanifestasikan dirinya dan diblokir. Pada saat ini, dia berperang dengan pangeran-pangeran. Tunggu, sudah lama, tunggu saja ini keluar. Kerumunan orang bergegas ke kota untuk berteleportasi, tubuh gemuruh melawan Pangeran Iblis, pertempuran ini seharusnya luar biasa. Lebih baik secepat mungkin. Mata Ye Chen mekar dan dia langsung menuju deretan teleportasi, mencengangkan. Chapter 1570.
Simo Lingsan, hikmat dan damai. Itu duduk seperti seorang Buddha besar duduk di wajan, penuh cahaya, cahaya sang Buddha bersinar, dan Hong Zong Daluo terdengar sepenuhnya. Ini adalah Gunung Suci Buddha. Menurut legenda, sang Buddha telah bermeditasi di sana dan menyadari Dharma tertinggi. Sejak itu, umat Buddha telah menyembah gunung ini sebagai tempat suci bagi umat Buddha, dan menyembah setiap hari dengan penuh hormat. Ini adalah simbol gurun barat, seperti seorang Buddha sebelum segala zaman, berdiri di tanah ini, berdoa untuk semua makhluk, memotivasi hadirin, menerapkan Dharma Buddha, dan meditasi Buddha. Hanya ketika langit cerah, Lingshan sudah penuh, hanya karena Sakya ingin berbicara tentang Fa di sini. Keempat pihak datang ke sini dengan kagum, mendengarkan Dharma, dan menghormati Kaisar Buddha. Di luar Lingshan, ada juga gelombang orang. Jika Anda melihat lebih dekat, seseorang berkelahi, dan suara guntur bergetar. Salah satu pihak adalah pangeran-pangeran, seperti raja-raja iblis, mengendarai laut iblis, dan bersandar di tanah tandus. Satu sisi adalah tubuh guntur, manusia itu seperti dewa perang, dan langit dan bumi. Perang di antara keduanya cukup fluktuatif, gemuruh, memekakkan telinga, dan ketakutan. Itu tubuh guntur. Para beku yang datang kemudian melihat mayat itu dari jauh. Jika itu marah di pegunungan dan sungai. Benua yang buruk, orang-orang berbakat. Benar-benar meremehkannya. Fang Sutian, protos dari protos tersenyum, dan matanya penuh dengan kerusakan. Di mata raja, dia bukan apa-apa. Putra iblis klan itu mencibir, menakutkan. Saudaraku, itu tidak mudah. Wanita itu berbisik di sisi kerumunan. Jika wanita ini, Ye Chen, ada di sini, dia harus mengenali, bukankah Phoenix abadi? Dia juga datang, dan kaisar di mulutnya, tentu saja, adalah putra baptis klan Phoenix. Pangeran Phoenix tersenyum dan tertawa. Tubuhnya kuat, dan dia mengguncang dunia. Mengangkat tangannya dapat menghancurkannya. Semua adalah badut yang melompat. Yang lebih gila lagi adalah Dewi Peri, yang tertawa dan bermain seperti Raja Peri. Dia datang ke surga selama 9 hari, dan matanya dalam dan tanpa batas, menghadap ke 4 sisi. Seperti dalam kehidupan sebelumnya, tidak ada yang tersisa dari itu. Ye Chen datang, tersenyum, dan tubuh gemuruh melawan putra Dewa Iblis. Pada saat ini, dia sangat yakin bahwa tubuh perang adalah reinkarnasi dari Xiao Chen. Putra Raja Perang jelas merupakan puncak di kota kelahirannya. Dia dapat berdiri bahu-membahu dengan Raja-Raja besar Chu dan invasi iblis. Dia juga dilindungi dengan darah. Dalam sublimasi yang dekat, berakhir dengan cemerlang. Baik Dacu maupun misteri ini, putra Raja Perang, tidak mempermalukan para pendahulunya. Ye Chen tersenyum lega, Xiao Chen memang memiliki wajah yang panjang untuk Dacu, darah peperangannya tak tertandingi, dan jumlah harta ilahi yang sangat besar membuat darah kuno liar itu juga gelisah, yang luar biasa. Kultivasi Xiao Chen sangat memuaskan, tingkat suci, bakat ini jelas melawan langit. Mari kita lihat Pangeran Iblis, penyerang yang menyerang, dan yang berpenampilan garang, juga telah dipromosikan menjadi orang suci, sepenuhnya menggabungkan asal dan kepemilikan Tuhan, dan kekuatan tempurnya jauh melampaui reruntuhan kuno di masa lalu. Kamu jauh di belakang. Ye Chen mencibir, percaya diri pada Xiao Chen, cukup untuk menghancurkan sisi lainnya. Dia tidak segera membuka blokir Xiao Chen, tetapi membuang muka. Benar-benar ada banyak kenalan di sini. Dia melihat protos dan protos di kerumunan. Sampai jumpa lagi. Para mantan musuh telah maju ke orang-orang kudus, dan kekuatan tempur mereka juga meroket. Ketika dia melihat Phoenix Gadsen dan Phoenix Fairy, Hanman melintas di matanya. Khusus untuk Feng Xian, dia tidak bisa tidak membunuh. Jika bukan karena dia, tidak akan ada pertempuran berdarah di Festival Yaoqi, kota kuno Donghuang, dan reruntuhan kuno. Yaitu, dia mengabarkan bahwa Jin Wu dan Kun Peng mencegat teman lamanya di wilayah selatan, menyebabkan pembunuhan yang lebih besar lagi. Kun Peng dan Jin Wu menjadi gila dan terbunuh, dan banyak orang yang bereinkarnasi terbunuh. Hitung aku 3 kali dan 5 kali. Jika kamu datang hari ini, kamu tidak harus pergi. Ye Chen Lengheng. Dia telah memutuskan untuk memotong Feng Xian. Karena dia memberikan wajah penuh kepada Phoenix dan menjaga tangannya beberapa kali, tetapi pihak lain masih tidak bermoral. Dalam hal ini, dia membayar harga darah. Semakin banyak orang berkumpul, dan teman-teman lamanya juga banyak datang, sama seperti keluarga kaisar. Dia tidak terlihat seperti seorang gadis, tetapi dia terlihat seperti seorang gadis. Orang-orang di sekitarnya merasa tidak wajar. Gadis kecil itu galak. Santo Xuan Huang yang termuda, berani memburu Nandi, dia yang pertama. Dia tidak memperhatikan tatapan aneh di sisi Zhou, matanya berkedip pada Xiao Chen, ini sangat tampan. Ye Chen melirik 9 abadi kecil, lalu berbalik untuk mencari di tempat lain, dan bertemu dengan Dewi Naga, Dewi Penyihir, Dewi Barbar, Dewi Kuno, dan Dewi Roh. 5 orang adalah sekelompok orang Xuan Huang tahu. Selama ada Dewi Dewa Naga, pasti ada Dewi Dewa Spiritual di belakang mereka, dan kemudian Dewi Dewa Spiritual tiba, diikuti oleh Dewa-Dewa Penyihir. Di bawah ini adalah Dewi Dewa Kuno. Yaoqi ada di sini, aku belum datang. Mata naga para dewa naga berkelebat penuh, dan mereka tidak melihat Dewa Timur Yaoqi yang favorit, tetapi mereka sedikit kecewa, dan perasaan mereka datang tanpa hasil. Cukup bagiku untuk memiliki kolam.
Dewi Sukuling menaruh mulut kecil di bibirnya, dan dia cemburu. Naga, kamu tidak bisa pulang, kamu ada di mana-mana. Wajah suku penyihir itu anehnya gelap. Ceritakan lebih banyak, percayalah padaku atau tidak. Dewi Sukuroh menatap Dewa Suku dengan ganas. Kau sedikit menakuti dia, bibiku, aku memiliki temperamen yang buruk. Dewi Kuno berhenti. Ini seperti pemarah. Aku tidak takut berkelahi. Dewi Barbara melangkah maju, dan matanya yang besar menyilaukan. Pergilah, Dewa Penyihir memarahi. Hei, panas ember di sisi lain, mereka juga memiliki bau mesiu yang kuat. Kuartet memandang sudut-sudut mulut, kelompok Dewa dan Dewi ini akan bermain, masing-masing menakjubkan. Ye Chen juga ingin tertawa, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan. Dia masih melihat kuartet. Dia menemukan suku jiwa dan boneka Meizi di antara kerumunan. Tanpa kecuali, semua musuh ibunya. Yang paling dia takuti adalah nihilisme, dengan bayangan yang membayangi. Itu adalah mayat, dan dia ada di sini juga. Shenlong tidak bisa dilihat pada akhirnya, dan itu tak terkalahkan. Kaisar juga datang, menyamar dan berpakaian, mengambil napas dan darah, dan berdiri di tengah orang banyak. Ada juga si Zun, Zhenrong muncul, Bao Si yang serius, dan Taoisme Buddha di kepalanya sangat cerah. Setelah si Zun, itu adalah wanita paling cantik di Yifenghua, kecantikan pertama Xuan Huang Beiyue. Itu Bei Sheng. Begitu muncul, itu menarik perhatian kuartet, dan penampilannya tidak lemah di Yaochi. Desisan terdengar, sebelum reruntuhan kuno, semua orang di dunia berpikir bahwa Xuan Huang Bei Sheng adalah seorang pria. Jika tubuh suci tidak terkena kecelakaan, dia tidak akan tahu bahwa Bei Sheng adalah seorang wanita dan kecantikan yang tiada taranya. Ye Chen terbatuk dan merasa tidak nyaman. Canggung memikirkan gambar Guangsheng Bei Sheng malam itu. Yah, Pangeran Xuanwu. Ketika Ye Chen batuk, seseorang di antara kerumunan itu terkejut. Mendengar itu, Ye Chen menerima pikiran memalukan, dan berbalik ke satu sisi, dan 4 sosok telah bersatu. Itu memang Xuanwu, di sampingnya, Pangeran Baihu, Pangeran Qinglong dan Putri Suzaku. Ye Chen terkejut. Sebagian besar kelompok etnis di wilayah selatan telah kembali ke tanah leluhur mereka, tetapi mereka tidak berharap mereka kehabisan seperti orang Yak. Sebagian besar dari mereka juga keluar untuk mengalami, bagaimana mereka dapat tumbuh tanpa badai. Keempatnya juga menarik perhatian dari segala arah. Semua adalah pangeran dan putri klan, dan nenek moyang mereka semua adalah kaisar-kaisar besar. Yang mana bukan karakter yang kejam, memiliki kecemerlangannya sendiri di mana-mana, dan latar belakangnya memang kuat. Macan Putih dan Pangeran Xuanwu baik-baik saja, tetapi Pangeran Qinglong dan Putri Suzaku tidak senang. Pangeran Qinglong memandangi putra Dewa Naga, Naga Hijau, Naga Biru, leluhurnya adalah leluhur Hong Huang, tetapi mereka adalah 2 cabang darah, dan mereka memiliki keluhan sejak zaman kuno, dan mereka tidak dangkal. Adapun Putri Suzaku, Phoenix dan Putra Phoenix dilirik dengan mata dingin, mereka juga leluhur, dan mereka adalah Hong Huang Yuanfeng. Sejak zaman kuno, mereka juga memiliki keluhan. Ye Chen terkekeh dan menatap seorang pria muda berjubah ungu keluar dari langit. Itu adalah Pangeran Kirin, dan itu adalah Kaisar Selatan. Dia juga datang, ingin maju ke Santo, dan tidak pernah kembali ke tanah leluhurnya bersama suku Kirin. Kedatangannya membuat Bei Sheng malu. Reruntuhan kuno di masa lalu, karena sundal Ye Chen, Kaisar Selatan tertegun dan bingung. Selesai, mari kita bicara lagi, Nandi tersenyum pada Bei Sheng. Apa yang harus dibicarakan, aku tidak punya waktu. Bei Sheng terhuyung mundur, dan emosinya terasa panas pada pandangan pertama. Aku bebas, ayo bicara, Xiao Jiuxian menyeringai, matanya berkedip-kedip. Gadis kecilmu, belum datang ke akunmu. Nandi melirik Xiao Jiuxian, mantan pesta Kunlun di Zhongzhou, dikejar-kejar oleh Kaisar Jiuxian, itu sangat tak tahu malu. Tidak mungkin, pada waktu itu dia adalah seorang kuasi suci, Kaisar Jiuxian adalah seorang bijak, tetapi dia hanya bisa lari. Sekarang, jika Anda adalah orang suci, Anda harus kembali ke tempat Anda sekarang. Sayangnya, Xiao Jiuxian tidak setuju. Dia tidak pernah menasihati tentang berkelahi, yang takut pada siapa. Ye Chen masih memindai langit. Si Zun, Nandi, Bei Sheng dan Zhong Huang semuanya telah tiba, tetapi mereka tidak melihat kutu buku di Dewa Timur Yaochi. Reinkarnasi Jining Suang. Apakah kamu ingin mencari tempat untuk membaca lagi? Ye Chen menyentuh dagunya, dan Shenhai muncul dari gambar yang harum di dunia biru. Bao Baoqi menajamkan pisaunya di rumah dan bersiap untuk melakukan padaku. Saya tidak tahu, jika biarkan dia tahu ekspresi Jining Suang ketika dia sekarang lupa sungai. Saya tidak tahu apakah dia tahu Jining Suang telah memulihkan ingatannya, apakah dia akan menakuti air seni di tempat. Masih ada orang-orang dari kuartet, tidak ada kejahatan, menutupi pusat perhatian tubuh perang dan Dewa Iblis. Si Zun, Nandi, Bei Sheng, Kaisar Tengah, Dewi-Dewi 9 Dewi, Dewi Maut Phoenix, Dewa Keheningan, Pangeran Putri Keluarga Kerajaan Selatan, Kaisar 9 Abadi, Tubuh Pertempuran, Dewi Roh, Dewa Sihir. Seseorang menghitung dan mengerang, begitu banyak pelaku kejahatan datang. Aku tidak melihat Dong Shen Yaochi. Sangat disayangkan bahwa tidak ada tubuh suci kuno, atau mereka yang telah dipenggal oleh Sun Peng dan Pangeran Jinwu. Dan murid Dewa Pedang, Dewi Dansun.
Jika Kunlun kosong dan putra dan Dewi Xia dinasti Anshen juga ada di sini, maka itu akan benar-benar hidup. Bintang-bintang bersinar, dan emas dalam ayunan penuh. Era ini milik mereka. Orang tua itu tampaknya telah melihat kaisar yang sengit berperang untuk para pahlawan. Melihat orang-orang Tianjiao yang megah dan bangga, orang-orang tua itu semua tertegun, itu akan menjadi jalan yang berdarah. Di mana itu? Ye Chen bergumam, mengenakan mata peri, dia bisa melihat lebih teliti. Selain mereka yang berada di sisi terang, ada banyak keberadaan mengerikan dalam kegelapan. Darah dan asal-usulnya sangat kuat, tetapi mereka tidak terpapar ke pegunungan, masing-masing dari mereka memiliki warisan abadi dan sangat kuat. Chapter 1571. Aku akan memotongmu hari ini. Dengan suara rakyat, putra Dewa Iblis itu minum dan menyerang dengan pedang. Kalau begitu kamu tidak akan pernah mati, Xiao Chen mendengus, hutang darah Li Chuan dibayar dengan darah. Dialog sederhana, kebangkitan pertempuran, dan langit naik. Renji melawan para penjahat, ini adalah pertempuran puncak. Pangeran Iblis pangeran itu ganas, dan metode rahasia sering muncul. Xiao Chen juga lebih kuat. Perang berfluktuasi sedemikian rupa sehingga para biarawan di kuartet harus mundur, karena takut akan akibatnya. Li Chuan di mulut perang, tempat apa itu? Seseorang bertanya-tanya, jadi mengapa? Li Chuan adalah kota asal dari tubuh perang, kata orang dalam itu, di masa lalu, 3 pangeran dari suku iblis mendekati wanita Yi Li Chuan. Wanita itu bersumpah untuk mati dan dibunuh oleh 3 pangeran. Tubuh gemuruh yang kembali dari pengalaman itu membuat marah dan membunuh 3 pangeran dari suku monster. Putra Dewa Iblis itu bahkan lebih ganas. Jika dia tidak dapat menemukan mayatnya, dia memimpin yang kuat dan langsung menghancurkan Li Chuan. Ini adalah bagaimana dendam datang. Tidak heran, seseorang mencemooh dan tidak bisa menahan kesedihan untuk Li Chuan. Ternyata aku membawa hutang darah. Ye Chen tidak melewatkan sepatah kata pun, matanya penuh dengan rumah-rumah mewah. Ayo mati. Di atas langit virtual, putra Dewa Iblis memindahkan kekuatan sihir tabu, memegang matahari dan bulan di tangannya, bergabung dengan doktrinnya sendiri, telapak tangan Ling Tian, seperti gunung, menghancurkan langit virtual. Xiao Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya merespons dengan serangan paling kuat, meninju langit, dan mengecam telapak tangan. Jejak tangannya patah, dan putra Dewa Iblis itu juga terluka. Dia melangkah mundur, meludahkan darah di mulutnya, dan belum menstabilkan bentuknya. Xiao Chen terbunuh seperti hantu, dan darahnya ditembak dengan telapak tangan. Iblis dari klan iblis menjerit, alisnya berkedip, dan dia menembakkan pedang untuk membunuh Xiao Chen. Tubuh perang tidak dicap dengan nama, tetapi tubuh dewa dari suku iblis yang terbelah dengan telapak tangannya patah. Gambar berikutnya berdarah, dan kuartet tidak tahan untuk melihat langsung. Meskipun putra Dewa Iblis itu kuat, sulit untuk menghentikan pertempuran. Apa yang disebut metode magis misterius, jika di depan tubuh perang, perlihatkan, tubuh dewa meledak berulang-ulang, darah iblis dicurahkan, setiap helai menyilaukan, dan kuartet yang menonton terlihat dingin. Aku hanya mendengarnya sebelumnya, dan sekarang aku bisa melihat bahwa tubuh perang itu sombong. Lidah yang menggaruk satu demi satu, wanita muda Xiu Lian, Xiao Chen adalah seorang Gai Yingying. Putra Dewa Iblis sepenuhnya mengintegrasikan asal dan kepemilikan dewa, tetapi masih dipukuli oleh tubuh perang. Ada banyak orang berbakat di alam liar, jadi jika itu bukan pembicaraan, tubuh perang memiliki kekuatan mantan Ekaristi. Bakat bahkan lebih dalam kehidupan masa lalu. Ye Chen tersenyum nyaman, dan sangat terkejut dengan kekuatan tempur Xiao Chen. Di sini kita harus menunggu dan melihat kapan. Putra Dewa Iblis itu menatap dengan matanya menjerit, aumannya mengguncang langit, dan dia terbunuh tak terlihat oleh tubuh manusia, hilang ke tubuh perang, dan memanggil yang kuat untuk membantu. Itu sia-sia. Pangeran Phoenix tersenyum menyeringai, melangkah keluar, mencubit segel tertinggi Phoenix. Pada saat yang sama, Ye Chen juga bergerak, lebih cepat, dengan bentuk yang aneh, menghalangi dia, dan kata-katanya masih melekat, dia satu-satu, jadi kamu tidak bisa berpartisipasi, lihat saja. Apa yang kamu, berani hentikan aku? Phoenix mencibir-mencibir, awalnya Phoenix dicetak pada tubuh perang, bergegas ke Ye Chen, kuat dan membanjiri langit. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menunjukkan tombak perang gelap di tangannya. Ketika tombak itu digunakan sebagai tongkat itu hambar dan biasa-biasa saja, tetapi dia menghancurkan segel Phoenix, dan bahkan Phoenix Godson pun digoyang mundur. Kuartet kagum, terutama sekelompok orang sombong, mata mereka redup, menatap Ye Chen. Mampu mengusir Phoenix Godson dalam satu tembakan, mereka memiliki alasan untuk percaya bahwa Ye Chen juga iblis. Tentu saja, dari sudut pandang mereka, Ye Chen tidak bisa melihat, baik dalam penampilan maupun darah. Satu lagi yang bisa bertarung, Xiao Jiuxian menyeringai, mata besar Ling Che berkedip. Lihatlah dirimu. Phoenix Godson mendengus histeris, momentumnya naik, seluruh tubuh bermekaran dengan cahaya peri, ada gambar penglihatan misterius, Phoenix mendesis menusuk, darahnya bengkak, dan sibuk. Dia menyerang lagi, meluncurkan burung Phoenix di telapak tangannya, dan lahir dari api. Ye Chen masih tidak mengatakan apa-apa, atau tongkat biasa, menghancurkan bak mandi api Phoenix menjadi ketiadaan. Dia hanya memecahkan misteri Phoenix Godson, dan tidak terus menyerang, tetapi berdiri di langit virtual itu.
Dia seperti dewa pintu, perannya adalah melindungi, menyebutkan Xiao Chen untuk memblokir musuh lain, untuk memberinya pertarungan yang adil dalam perang duniai. Jika pihak ketiga berpartisipasi, dia harus melewati level ini. Tentu saja, dia juga bisa langsung membunuh putra Dewa Iblis untuk Xiao Chen, tetapi dia tidak melakukannya. Xiao Chen dan putra Iblis klan memiliki perseteruan yang tak ada habisnya. Jika Xiao Chen dapat menghancurkan sendiri putra Iblis dari klan, ini benar-benar dapat melampiaskan kemarahannya. Ini adalah hutang darah, yang membutuhkan darah untuk membayar. Yang utama adalah bahwa itu adalah kekuatan tempurnya, dan sulit untuk membunuh Phoenix Godson dalam waktu singkat. Menekan raja ini, Phoenix Godson berteriak dengan marah, seberkas sinar bersinar dari alisnya. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa cahaya dewa dibungkus dengan segel harta, keabadian Phoenix mengalir turun seperti air terjun, setiap untai berat, dan itu adalah pembunuh hebat yang memadukan kekuatan membunuh yang mematikan. Ekspresi Ye Chen lembut, dan tombak ketiganya biasa tapi sombong, mematahkan segel harta karun. Pangeran Phoenix sangat marah, dan kekuatan tempurnya tiba-tiba naik, memegang pedang peri merah dan membunuhnya. Bisa dibayangkan bahwa dia masih kalah dari Ye Chen, bergegas sekali, dan dikirim kembali sekali. Setelah 3 kali dan 5 kali, alih-alih menghancurkan garis pertahanan Ye Chen, ia dipukuli oleh Ye Chen dengan tongkat dan itu menyedihkan. Tubuh Dewa Phoenix pecah, darah dituangkan, dan langit merah. Siapa itu? Baik Dewi Naga dan anak Dewa Penyihir menggaruk-garuk kepala mereka, jadi menggantung. Tak perlu dikatakan, kawan-kawan dari badan perang. Seseorang mencemooh, ini benar-benar masalah. Xuan Huang Crouching Tiger, Hidden Dragon, kali ini sepertinya itu benar. Kaisar tersenyum sedikit. Ada perasaan yang akrab, Bei Sheng berbisik, aku sudah melihat mata itu. Siapa dia? Xiao Chen, yang sedang bertarung dengan putra Dewa Iblis, meluangkan waktu untuk melihat Ye Chen. Dia yakin bahwa tanpa teman-teman lama seperti itu, dia akan membantunya dalam situasi ini. Tiba-tiba, dia menutup matanya dan menyerang di sini, dan tubuh putra Dewa Iblis terbelah dengan telapak tangan terbelah. Seseorang membantunya untuk menghentikan musuh, dan ia tidak bisa hidup sesuai dengan niat baik orang lain, dan mencoba untuk menyerang. Iblis dari ras iblis bahkan lebih sengsara. Darah dari ras iblis terus-menerus disembuhkan, dan iblis dari ras iblis menyembuhkan lagi dan lagi, tetapi meledak lagi dan lagi. Langit murni darahnya. Mari kita bunuh mereka berdua bersama. Paman ini mabuk lagi dan dipaksa menjadi gila. Dia memanggil orang-orang kuat lainnya untuk membantu. Kekuatan pertempuran jauh melampaui apa yang dia harapkan, dan seseorang membutuhkan bantuan. Baik untuk mengatakan, anak iblis dari setan mengungkapkan gigi putihnya, melangkah keluar, dan datang ke surga. Apa yang dia buru-buru adalah Xiao Chen. Dibandingkan dengan Ye Chen yang misterius, dia lebih menyukai darah petarung guntur. Jika dia membunuh petarung guntur, dia masih bisa mendapatkan hadiah dari balapan monster. Kenapa tidak? Namun, keinginannya indah, tetapi kenyataannya adalah sakit kepala. Dia baru saja menginjak langit virtual dan tidak punya waktu untuk menembak di masa depan. Ye Chen bermanifestasi seperti hantu, bergerak maju dan mengusirnya, postur terbalik, kebocoran sisi yang mendominasi. Para penonton memandangi roti itu, mengagumi kekuatan tempur Ye Chen, dan juga mengagumi tinggi dan kecepatannya. Putra Dewa Iblis menghentikan sosoknya, membasahi dahinya, dan dia tertangkap basah oleh tongkat sebelumnya, dan tertangkap lengah pada saat ini. Sampai sekarang, kepala biji melon masih berdengung, dan berkata masam. Dia juga marah, matanya memerah, dia di iblis, dan dia sangat marah. Putra Dewa Phoenix juga datang, rambutnya menjalar, matanya galak, dan Phoenix itu melarang hukum. Keduanya menyerang pada waktu yang hampir bersamaan, keduanya merupakan pembunuhan besar. Mata Ye Chen penuh dengan sumur kuno, menari dengan tombak perang, dan membuka dan menutup. Satu orang memilih dua orang. Alih-alih jatuh, dua dewa besar saling menabrak, dan langit dipenuhi dengan darah. Dia masih terhalang di langit, dan misinya jelas, untuk mencegah pihak ketiga dari mengganggu Xiao Chen untuk membunuh Dewi Monster dianggap waktu, tetapi siapapun yang melangkah masuk tidak akan ragu untuk menyerang. Kekuatannya membuat kuartet semakin bingung, dia ingin tahu seperti apa dia sebenarnya, tetapi dia masih belum bisa melihatnya. Para pangeran Phoenix dan iblis dari klan iblis adalah serigala, marah, dan tidak membunuh. Ye Chen hanya melawan balik di pertahanan, dan keterampilan bertarung lebih dari cukup. Sang Dewi Protos tidak tahan lagi, dia bersenandung sedikit, bergabung dalam perang, dan mengisi 3 king, mengembunkan 2 Taoisme. Dewa dan Taoisme memainkan kekuatan gaib. Dia dapat dengan jelas memahami bahwa untuk menghancurkan tubuh Thunder, dia harus menerobos garis pertahanan Ye Chen. Musuh lain datang, Ye Chen tidak akan sopan. Dia bergerak dalam 1 langkah dan membunuhnya di depan Tao dari Protos. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menghancurkan tombaknya dan langsung mengecam Tao dengan tongkat. Saya pergi. Keempat sisinya kaget, tongkat ini cukup keras, dan tubuh Tao hancur. Hah! Dalam suara takjub, tubuh kedua Tao dari Protos juga diledakkan dan berubah menjadi gumpalan asap. Putra hilang Protos sangat marah, tewas dalam sekejap, tanpa pedang, dan memotong galaksi yang cerah. Ye Chen melambaikan tombaknya, terjun ke malam, mengaduk situasinya, dan galaksi terang itu langsung meledak.
Pada saat yang sama, Putra Dewa Iblis dan Putra Dewa Phoenix berkumpul untuk membunuh mereka, tetapi sangat memalukan untuk mengatakan bahwa mereka tersapu oleh Ye Chen, dan Putra Dewa Suku juga terbang bersama. Kedua tongkat itu menghancurkan 2 tubuh Tao, dan 3 tongkat itu mengibaskan 3 dewa. Kekuatan bertarung ini juga, ayo, mari kita pergi bersama. Dewa Iblis meraung, dan dipukuli tidak terlihat. Kata-kata itu keluar, dan 4 siluet melompat keluar, suku jiwa dan dewa pesona juga ada di antara mereka. Kedua pria dan 1 tim menyerang Xiao Chen, dan 1 tim langsung ke Ye Chen, pembunuh. Ye Chen bersenandung dengan dingin, tiba-tiba memukul tongkat, dan mengusir suku jiwa dan dewa yang mempesona. Kemudian dia melangkah dan datang ke sisi lain. Keduanya yang menyerang Xiao Chen tidak punya waktu untuk membuka mode kekuatan, dan dia terjatuh dan terbang ke ketinggian 800 kaki. Bunuh. Para pangeran Phoenix meraung, mereka mengabaikan pangeran Iblis dan Xiao Chen, dan semua bergegas ke Ye Chen. Ada 7 pangeran dewa, merah darah di setiap mata, dan menggertakkan gigi mereka. Ye Chen bertarung dengan kekuatan besar, tombak pertempurannya berdengung, dan keterampilan sihirnya tetap terjaga. Setiap kali dia menembak, dia tajam dan tak tertandingi. Foto-foto berikutnya agak tidak sedap dipandang. Dengan lineup 1 lawan 7 dan pertarungan 7 lawan 1, Ye Chen memainkan kekuatan yang luar biasa. 7 dewa besar bergegas ke 1, dan mereka diserahkan satu per satu, 1 tongkat, tanpa diskusi. Siapa ini? Apakah kamu ingin menggantungnya seperti ini? Pangeran Baihu juga menggaruk kepalanya dengan keras. Sialan ini satu per satu, menabrak tongkat anjing. Tidak ada tindakan rahasia dari awal sampai akhir, tidak ada cara untuk memverifikasi, sisi mana yang sakral. Nandi mencemooh, kekuatan tempur semacam ini tidak lagi di bawah kendali saya, dan terlalu mendominasi. Pria kecil botak, kau seharusnya bisa melihat, siapa pria itu. Bei Shengzun berbalik ke barat. Bukan untuk mengatakan, tidak untuk mengatakan. Si Zun tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.